harus membentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa. Koperasi makin terpinggirkan. Jika dibandingkan dengan BUMN atau badan usaha swasta kan ketinggalan. Dalam 5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, kita akan bisa lebih cepat menggunakan treatment untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa. Didukung oleh BNI. Don Cuan kedatangan tamu Wakil Menteri Koperasi Pak Ferry Juliantono. Ini kita ngomong masalah ekonominya, jangan ekonomi yang kelas tinggi nih, ekonomi kerakyatan aja. Dan ini menjadi kekuatan Indonesia loh. Presiden Prabowo Subianto mendorong Koperasi Merah Putih agar ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Pak Wamen, siap. Apa kabar? Pak Don Cuan, luar biasa. Mudah-mudahan dapat cuan kita. Oh iya dong, lewat Koperasi Merah Putih harus cuan rakyat kita. Insya Allah. Pak, update sedikit dong, perkembangan Koperasi Merah Putih sampai sejauh ini, sampai sejauh mana ini Pak? Hari ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 dan keputusan Presiden juga nomor 9 tahun 2025 melibatkan 18 kementerian lembaga, kemudian mengikat kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota, karena gubernur jadi ketua satgas di tingkat provinsi, bupati wali kota di juga tingkat kabupaten kota ya, menjadi ketua satgas di tingkat kabupaten kota. Nah, hari ini sesuai dengan amanat dari Inpres dan Kepresnya adalah kita harus membentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa. Nah, gitu bahasanya gitu. Ngeri loh, 80.000 itu kayak bikin perusahaan sepertinya kan, Pak? Iya, seperti itu kan. Iya. 80 perusahaan, tapi ini di levelnya 80.000 perusahaan. Itu dan kalau di 80.000 desa. Di tiap desa. Jadi setiap desa nanti kalau ini hidup semua, cuan semua. Ya, begitu kan, nah, Pak? hari ini perkembangannya alhamdulillah kita sudah 79.882. 98%. 98%. Iya. 2%-nya kenapa belum? 2%-nya ini masih proses, ada di Papua terutama yang belum Iya. Jadi besok kami ke Maluku, kemudian setelah tanggal 26 kami ke Papua Barat, kemudian Pak Ketua Satgasnya Pak Zulkifli Hasan tanggal 30 ke Nusa Tenggara Timur. Jadi kita dalam Satgas ini kita bagi tugas. Saya kebetulan Ketua Pelaksana Harian Satgasnya, ya tentu ngejar nih supaya. Terus kemudian juga itu pembentukan badan hukum melalui musyawarah desa khusus. Nah, kemudian pembentukan badan hukumnya, pengaktaannya itu sekarang sudah 43.000. Jadi akhir Juni insya Allah bisa selesai 80.000-nya. Terus kemudian proses pembentukan koperasi desa melalui musyawarah desa khususnya juga udah bisa 80.000 komplit jadinya. Kalau sudah komplit itu langsung bergerak atau seperti apa itu dampaknya? Kita sekarang berparalel dengan finishing pembentukan badan hukum dan pembentukan musyawarah desa khususnya ini, kita sekarang melakukan pembuatan mock up atau percontohan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, cara pengelolaannya, unit-unit kegiatannya bagaimana dilaksanakan, kemudian kerjasama juga dengan BUMN, Kementerian Keuangan dan juga pihak-pihak lain supaya ketika operasional ini bagaimana. Ini percontohan ini jadi penting karena harus jadi tempat pembelajaran. Nah, jadi harapannya Juli ini kita udah bisa running semuanya. Percontohan di mana nanti, Pak? Ada 104 yang tidak hanya di Jawa kan? Mengusulkan kepala mengusulkan daerah. Ya kepala daerah. Mekanismenya kita buat dari desa-desa yang siap diusulkan oleh kepala daerah kepada kami, terus kemudian kami nanti akan seleksi dan kita akan terjun keroyokan untuk bisa membuat percontohan atau mock up yang seideal mungkin mendekati dengan gambaran yang memang diharapkan oleh pemerintah, oleh presiden gitu.
dan dari situ jadi tempat belajar. Oke. Gitu. Pak, ini banyak yang menanyakan apa bedanya dengan koperasi sebelumnya. Ini kan koperasi itu kan salah satu karakter ekonomi Indonesia banget lah. Nggak ada di negara lain, nyaris kan koperasi ini kan kayak lahir dari rahim Ibu Pertiwi ini. Apa yang membedakan koperasi Merah Putih ini dengan koperasi Jadi yang koperasi sebagai badan usaha jika dibandingkan dengan BUMN atau badan usaha swasta kan ketinggalan. Padahal amanat dari pembangunan semesta berencana maupun pembangunan 5 tahun dalam Orde Baru sampai sekarang ini sebenarnya koperasi makin terpinggirkan sehingga ketinggalan asetnya, ketinggalan volume usaha kegiatannya, ketinggalan partisipasi masyarakat masuk di dalamnya jika dibandingkan dengan BUMN dan swasta. Padahal Indonesia ini sebenarnya kan sifatnya sosialistik. Makanya para pendiri bangsa, Pak Hatta, Bung Hatta itu ingin supaya badan usaha koperasi ini sebenarnya yang lebih cocok sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Kok yang sesuai malah terpinggirkan, badan usaha swastanya malah terlalu menjadi sekarang kalau mau ditanya Soko Guru perekonomian nasional kita, ya namanya badan usaha swasta. Padahal Soko itu kan tiang, guru itu utama. Don Cuan ngerti lah itu. Nah sekarang tiangnya ini agak miring-miring gitu loh. Jadi sekarang oleh Presiden ditegakkan supaya koperasi kembali setidaknya ngejar ketinggalan dengan BUMN dan badan usaha swasta itu. Yang kedua maknanya adalah perbedaannya tadi pertanyaannya koperasi desa ini ada di 80.000 desa. Desa ini wilayah di masyarakat Indonesia yang paling miskin, paling tidak ada lapangan pekerjaan, menjadi tempat praktek maraknya rentenir ya, pinjol, tengkulak segala macam. Nah jadi dengan pembentukan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu artinya pemerintah Presiden ingin membentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa. Jadi kita bisa dalam satu tarikan nafas program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menyelesaikan dua masalah. Satu, mengembalikan masalah koperasinya menjadi Soko Guru perekonomian. Yang kedua adalah menyelesaikan 80.000 desa yang masih miskin, minim akses, kemudian tidak ada lapangan pekerjaan dan maraknya praktek rentenir dan pinjol gitu. Jadi nah ini memang koperasi desanya bedanya lagi yang lebih spesifik adalah ada sebagian masyarakat menilai ini kok top down. Ini enggak top down. Ini yang top down itu gagasan presidennya membentuk 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Yang top down itu instruksi presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, surat edaran dari masing-masing kementerian, itu top down. Tapi proses pembentukan koperasi desa dan kelurahannya melalui musyawarah desa. Sehingga seluruh unsur-unsur yang terbaik yang ada di masyarakat desa atau kelurahan itu bisa terakomodir di dalam kepengurusan koperasi ini. Jadi menarik ini nggak top down ini posisinya tetap memegang prinsip-prinsip koperasi. Tapi saya setuju Pak ketika tadi Pak Wamen menjelaskan bahwa ekonomi Soko Gurunya agak miring dikit ini harus ditegakkan lagi. Pemerintah harus turun tangan. Kalau diserahkan ke pasar ini tambah miring-miring terus Pak. Malah montang-manting kalau orang Jawa bilang. Nggak mungkin masyarakat kita harus nunggu masyarakat iuran anggota, sukarela, pokok, terus bikin koperasi. Kita harapin modalnya kuat, yaitu mungkin 50 tahun lagi nggak sampai-sampai. Nah ini harus diintervensi oleh negara, dipinjemin modalnya, diperkuat modal permodalannya, nanti dikeluarkan skema-skema pemerintah dari pemerintah. Men-trigger istilahnya ya. Biar kalian ekonominya kasih modal supaya orang desa dapat cuan. Itu alasannya koperasi Merah Putih seperti itu. Jadi masyarakat bawah bisa cuan. Dan ingat dulu pelajaran ekonomi kita kan koperasi itu Soko Guru ekonomi Indonesia. Ini berarti agak miring-miring ke kiri, ke kanan, ke kiri. Soko itu tiang, guru itu utama. Jadi tiang utama perekonomian kan koperasi. Nah ini Soko Gurunya miring-miring itu, tiang miring-miring itu. Jadi ditegakin lagi. Supaya bangunan rumah Indonesianya bener tegak lagi. Bener-bener tegak kapan ini Pak? Tahun depan atau? Saya rasa kalau tahap pembentukan ini selesai, Juli kan rencana Presiden akan mengumumkan di Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli. Nah setelah itu
Oktober Presiden ingin seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini mulai beroperasi. Bentuknya apa aja boleh ya Pak ya? Dagang, jasa? Harus ada yang kita tentukan. Jadi ada tenggang waktu 3 bulan, kita akan matangkan seluruh rencana operasionalnya. Nanti baru setelah Oktober mulai running, operasional, kita evaluasi 6 bulan setelah itu manfaatnya seberapa besar, kemudian multiplier efeknya seberapa besar dan lain sebagainya. Nah kalau tadi pertanyaannya apa namanya tadi? Koperasinya jenis apa? Jenisnya kan yang pertama tentu ada kegiatan kantor koperasinya, yang kedua ada kegiatan simpan pinjamnya, ketiga ada kegiatan toko atau gerai, kemudian ada klinik dan apotek desa, kemudian ada gudang, nah berikutnya terakhir ada kegiatan logistik. Tapi di luar yang tadi saya sebutkan, boleh koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih itu mengembangkan kegiatan sesuai dengan potensi daerahnya, desa dan daerahnya. Gitu. Nah ini menjadi menarik nanti kalau ini benar-benar bisa berjalan. Saya yakin kalau 80.000 nggak usah jalan semua deh, tapi kita kan kepinginnya jalan semua kan 90% jalan aja ini dahsyatullah loh Pak. Ini luar biasa loh. Yang terutama yang menarik adalah kita menemukan fakta di desa, kalau ini 80.000 desa adalah hampir seluruh desa di Indonesia. Desa di Indonesia itu 83.000. Jadi ini bisa dianggap merepresentasikan hampir seluruh desa. Itu akan kita aliri akses, uang dan lain sebagainya. Harapannya akan muncul pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Tapi saya sedang nanti penting untuk dibahas adalah perlunya kegiatan koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih ini didukung oleh data desa yang presisi. Data desa yang presisi. Iya, ternyata kita belum punya ya? Data desa yang ini presisi. Nanti siapa Pak? BPS atau? Kami sudah bicara dengan beberapa guru besar di IPB, kemudian di ITB. Jadi sebenarnya sudah ada aplikasi data presisi yang menggunakan drone, kemudian dia bisa menyajikan data geospasial. Nanti kita akan dari situ kita input, kita akan dapat gambaran tentang orangnya, demografinya. Ada hampir 90-an parameter yang muncul dari situ yang sangat diperlukan sebenarnya untuk kita koperasi desa ini beroperasi. Misalkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih nanti akan menjadi agen pupuk bersubsidi. Nah ke desa itu, koperasi desa itu dia harus membuat feasibility study. Berdasarkan apa? Nah, pupuknya akan didistribusikan kepada berapa banyak petak sawahnya, jumlah petaninya. Nah kalau didukung oleh data desa yang presisi, itu kan nanti pengajuan koperasi desanya kepada kami, permohonan untuk menjadi agen penyalur pupuk bersubsidi, jumlahnya pasti presisi itu. Menjadi koperasi desa Kelurahan Merah Putih, jadi agen penyalur gas LPG 3 kilo. Berapa rumah tangga di sana, berapa yang butuh di sana, jadi nggak bisa ngarang-ngarang lagi. Nah makanya ini sebenarnya bisa paralel Mas Cuan. Data desa presisi ini penting kita. Datanya kapan mulai ada nih? Ini udah kemarin kita bicarakan lagi juga, sekaligus mau kita insert untuk kita bentuk koperasi desa sebanyak 80.000. Ini kan mumpung nih kita bikin 80, bikin kalian pendataan desa badan usahanya di 80.000 desa, sekalian kita data desanya kita perbaiki. Biar presisi gitu Mas Cuan. Luar biasa ini kalau cuannya masyarakat kecil jadi luar lebih banyak Pak. Ekonomi bisa jalan. Gurunya nggak miring ke kanan ke kiri, tegak lagi nih Pak. Dan kita punya data desa untuk mengatasi kemiskinan. Kan kalau sekarang BLT turun, bansos turun, segala macam turun. Tapi kan kita nggak ngurangi angka kemiskinan ekstrim tetap, kemiskinan gitu-gitu. Jadi kita mau 80.000 koperasi desa ini beroperasi sambil sekaligus kita hilangkan kemiskinan. Saya yakin dalam 5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dengan didukung oleh data desa yang presisi, kita akan bisa lebih cepat menggunakan treatment untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa. Mantap gitu. Ini tidak hanya cuan secara ekonomi tapi cuan secara data, cuan secara sosial karena tadi mengatasi pinjol, rentenir dan semuanya. Pak Ferry, terima kasih sekali. Pak
berbaginya. Don cuan. Semoga ini cuan terus kita. Minta doanya Amin. supaya lancar. Kita berdoa bersama. Yang dan pasti sesuai target. Don Cuan akan membawa narasumber yang membuat inspirasi, membuat kita cuan terus. Jadi jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Didukung oleh BNI.